Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 138. Ulat Bulu. Azam berusaha untuk bersikap setenang mungkin di depan Erika. Saat ini, jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Bagaimana kabar si ulat bulu? Apa mungkin sudah dilarikan ke rumah sakit sama security? Pikirnya. Azam sangat penasaran ingin mengetahui seperti apa saat ini kondisi Siska yang berada di depan ruangannya. Azam sedikit was-was memandang wajah Erika. Ia bahkan terlihat seperti orang yang dalam kondisi siap. Bisa saja tanpa aba-aba kekasih kecilnya akan menyerangnya. Erika dan juga Aisyah duduk di depan Azam. Kedua wanita itu sedang memandangnya. "Kenapa datang ke sini enggak ngasih tahu?" Azam berkata dengan memandang Erika dan berpindah ke Aisyah. Erika tersenyum ketika mendengar perkataan Azam. "Ini untuk pertama kalinya Ika datang ke sini. Tapi kenapa abang kelihatan sangat gugup?" tanya Erika. Sejak awal datang hingga saat ini, Erika dapat melihat sikap kekasihnya tidak seperti biasanya. "Bukannya gugup, Dek. Ini kantor. Seharusnya kalau datang itu kasih tahu. Gimana coba kalau sempat security enggak ngasih masuk pas di depan pintu?" Azam memberi alasan. "Makanya Ica ikut nemenin," jawab Aisyah yang duduk di samping Erika. Azam menelan salivanya. Azam mengetahui bahwa mereka berdua pasti sudah saling bekerja sama. "Bang, Ica mau keluar cari minum." Aisyah beranjak dari duduknya dan berencana mencari minuman. "Iya, minta aja ke pantry," ucap Azam. "Sip, abang mau apa?" tanya Aisyah. "Kopi," jawab Azam. "Ya udah kalau gitu." Aisyah pergi membuka pintu dan meninggalkan ruangan abangnya. Aisyah kaget ketika melihat wanita yang menjadi sekretaris abangnya. Wajah wanita itu begitu sangat diingat oleh Aisyah. Wajah Siska memucat ketika melihat Aisyah yang keluar secara tiba-tiba dari dalam ruangan Azam. Baru saja dirinya berencana untuk meninggalkan mejanya karena khawatir akan serangan dari Erika. Kini dirinya sudah tidak bisa bersembunyi lagi ketika Aisyah menatapnya dengan tatapan tidak suka. "Ada yang bisa saya bantu?" Siska bertanya dengan tersenyum ramah. Ia tetap profesional dengan pekerjaannya, meskipun detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Aisyah memandang Siska dari atas hingga ke bawah. Aisyah kemudian tersenyum dengan memiringkan bibirnya. "Kalau boleh aku bilang, penampilan Mbak ini tidak cocok jadi sekretaris," komentar Aisyah. "Kenapa seperti itu? Ini sudah merupakan penampilan terbaik saya," jelas Siska. "Penampilan Mbak itu cocoknya jadi wanita penggoda," ucap Aisyah. "Atau jangan-jangan memang berniat untuk godain abangku?" Wajah Siska merah ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Ingin rasanya dirinya marah kepada Aisyah. Namun Siska memahami dan mengetahui bahwa wanita cantik yang ada di depannya ini adalah adik dari pemilik perusahaan tersebut. Siska juga tahu bahwa Aisyah bukanlah lawan yang ringan untuknya. Bahkan mungkin hanya satu kali gerakan saja Siska sudah pasti akan kalah oleh Aisyah. Aisyah menggelengkan kepalanya memandang Siska. "Tidak perlu berpenampilan seperti itu untuk terlihat cantik," ucapnya yang melihat baju Siska yang memperlihatkan separuh bagian dadanya. Siska hanya diam tanpa menjawab. "Ngasih tontonan itu harus pandai-pandai, Mbak. Masa sih ngasih tontonan enggak tahu tempat?" Aisyah tertawa dan menutup mulutnya, kemudian pergi meninggalkan meja Siska. "Oh iya, Mbak, kalau sayang sama wajahnya, mending cepat kabur," Aisyah mengingatkan dan kemudian pergi.
kenapa Bang Azam gak pernah cerita kalau Siska jadi sekretaris dia? Coba aja kalau dia berani buat Erika patah hati. Aisyah begitu sangat kesal dan marah terhadap abangnya. Aisyah baru memahami mengapa abangnya begitu sangat gugup dan juga pucat ketika melihat dirinya datang ke kantor bersama dengan Erika. Apa kata dia? Aku ini sedang kasih tontonan, ucap Siska yang sangat marah. Siska baru mengingat tentang Erika. Dengan cepat dirinya pergi meninggalkan mejanya. Katanya lagi bimbingan, ucap Azam. Iya, tadi sebenarnya Ika ke kampus pengen bimbingan, tapi ternyata dosen bimbing Ika itu berangkat keluar kota selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu Ika pulang ke sini. Karena di kampus juga nggak ada lagi yang mau diurus selain dari bimbingan, jelas Erika. Gitu, jawab Azam singkat. Baru tadi Azam memikirkan tentang sekretarisnya, namun ternyata Erika lebih dulu datang ke kantornya sebelum Azam memindahkan Siska. Apa hari ini banyak kerjaan? Tanya Erika yang memegang dagunya dengan tangannya. Erika memandang Azam yang sedang memandang ke layar komputer. Enggak juga, jawab Azam. Hari ini Azam tidak memiliki agenda bertemu dengan rekan bisnisnya dan juga rapat dengan karyawannya. Azam hanya membaca laporan keuangan perusahaannya untuk bulan ini. Erika menganggukkan kepalanya dan kembali memandang wajah kekasihnya yang terlihat begitu tampan. Tunggu sebentar ya, abang mau nyimpan file abang dulu, ucap Azam. Erika menganggukkan kepalanya. Erika memajukan bibirnya ke depan. Ada rasa kesal ketika melihat sikap Azam terhadap dirinya. Pria itu tidak terlihat bahagia ketika melihatnya datang. Abang gak senang ya Ika kesini? Tanya Erika. Senang kok sayang, jawab Azam yang tersenyum. Tapi kelihatannya enggak, ungkap Erika. Azam begitu bingung ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Erika. Andai saja Siska sudah tidak menjadi sekretarisnya, mungkin sikap Azam tidak akan seperti ini. Pria itu akan sangat bahagia melihat kekasihnya datang. Jujur saja, melihat kedatangan Erika dirinya menjadi tidak tenang. Bagaimana mungkin dirinya bisa tenang bila kondisi yang dihadapinya seperti ini? Apa aku harus jujur dengan Erika? Pikir Azam. Azam mengusap wajahnya dengan kasar ketika membayangkan apa yang akan terjadi bila dirinya jujur dengan Erika. Maju salah, mundur juga salah, pikirnya di dalam hati. Azam begitu mengenali sifat dan karakter Erika. Abang kenapa sih dari tadi seperti bingung? Tanya Erika. Azam sedikit tersenyum saat mendengar pertanyaan Erika kepadanya. Lagi ada masalah sih sayang, jawabnya. Masalah apa? Tanya Erika. Masalah proyek, jawab Azam yang sengaja mencari alasan. Erika menganggukkan kepalanya seakan dirinya baru mengetahui permasalahan kekasihnya. Berat ya bang bangun perusahaan? Tanya Erika. Erika merasa tidak enak hati ketika dirinya memiliki pikiran negatif tentang kekasihnya. Tidak seharusnya Erika berpikiran macam-macam terhadap pria tersebut. Namanya juga baru sayang, pasti beratlah, jawab Azam. Abang harus semangat, ucap Erika yang kemudian tersenyum. Iya dek, ini lagi semangat untuk masa depan kita, jawab Azam kemudian. Kenapa Aisyah lama? Tanya Erika. Enggak tahu juga, jawab Azam. Ika lihat dulu, ucap Erika. Jangan dek, adik di sini saja, ucap Azam yang dengan cepat melarang Erika. Azam tidak mau bila Erika bertemu dengan Siska. Ika lupa kalau Ika belum tahu tempat-tempat di sini. Erika membatalkan niatnya. Iya sayang, nanti adek nggak tahu juga Aisyah di mana. Azam tersenyum lega. Erika memandang Aisyah yang membuka pintu ruangan Azam. Kenapa lama? Tanya Erika.
Tadi ada ulat bulu di depan, ucap Aisyah yang memandang abangnya. Azam hanya diam ketika mendengar ucapan adiknya. Udah dibuang belum atau diinjak? Ucap Erika. Sudah diinjak, ucap Aisyah yang meminum cappuccino dingin miliknya. Darlene sudah bersiap-siap untuk ke rumah sakit. Saat ini, dirinya terlihat begitu sangat cantik dengan memakai long dress berwarna hitam. Darlene tersenyum ketika suaminya memasang kaos kakinya dan juga sepatu. Udah, ayo, ucap Ervan yang beranjak dari duduknya ketika pria itu selesai memasangkan kaos kaki dan juga sepatu istrinya. Iya bang, jawab Darlene yang begitu bingung untuk berdiri. Darlene tersenyum ketika suaminya membantunya untuk berdiri. Kalau hamil gini, kenapa semuanya terkesan jadi manja sekali ya bang? Sampai-sampai pasang kaos kaki, sepatu, hingga berdiri saja harus dibantuin, ucapnya. Iya sayang, namanya juga perutnya besar, enggak bisa pasang sendiri, ucap Ervan. Usia kandungan istrinya baru memasuki 6 bulan, namun perut istrinya sudah terlihat begitu besar. Bahkan terkadang kasihan ketika melihat istrinya yang tidak bisa untuk berdiri, kemudian juga untuk melakukan berbagai macam aktivitas ringan, seperti memasang kaos kaki dan juga celananya. Darlene tersenyum ketika melihat sikap suaminya. Suaminya sangat sabar mengurusnya. Darlene benar enggak sabar pengen lihat ini anak, cewek atau cowok, ucap Darlene yang mengusap perutnya. Abang juga dek, kalau udah ketahuan kita sudah bisa cari namanya, ucap Ervan yang sudah tidak sabar. Iya, jawab Darlene yang tersenyum. Umi juga mau ikut USG sekalian, ucap Darlene. Jadwal kontrol kehamilannya sama dengan jadwal kontrol kehamilan uminya. Enggak nyangka, besok abang itu nungguin kelahiran anak dan juga nungguin kelahiran adik, dua sekaligus yang ditungguin, ucap Ervan. Iya, Darlene berharap adik Darlene itu cowok bang, ucap Darlene. Kenapa inginnya cowok? Tanya Ervan. Iya, biar bisa jagain keponakan-keponakannya, ucap Darlene yang tersenyum. Ervan tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya.